Buat teman-teman media dan tamu undangan yang datang hari ini, sebelum kita ketemu dengan para filmmaker dan juga teman-teman memberikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya dengan para cast dan juga filmmakers yang hadir pada siang hari ini untuk press conference kita ya. Jadi silakan buat teman-teman media nanti untuk bertanya dan juga ngobrol langsung ya, sambil nih diberesin dulu nih sedikit biar kita akan langsung menyaksikan official trailer dari film Kita Cinta dari SMA. Oke? Jadi silakan Prilly. Oke, boleh dibantu arahkan. Selanjutnya setelah Prilly hadir juga bersama kita Yesaya Abraham. Yesaya, silakan bergabung bersama kita. Oke, selanjutnya ada Arla Ailani. Arla, silakan Arla. Oke, Arla di sebelah mana boleh silakan. Selanjutnya setelah Arla kita juga undang bersama kita ada Cantik Syagel. Silakan masuk bersama kita bergabung dengan para cast yang lain hari ini. Selanjutnya ada Fadi Alaidrus. Fadi, silakan Fadi. Baik, masih banyak tenang teman-teman media, kita undang juga ada Mbak Dewi kita. Dari sini dia Mbak Dewi kita, silakan. Oke, ada juga kita undang bersama kita ada Putri Ayudya. Yes, ini dia Putri Ayudya, silakan bergabung bersama kita. Selanjutnya ada Dwi Sasono. Baik. Iya, silakan Mas Dwi berada di mana? Boleh dibantu arahkan teman-teman. Baik, selanjutnya setelah Mas Dwi Sasono ada Mbak Yunik Priscilla. Silakan bergabung bersama kita Mbak Yunik. Oke, dan inilah jajaran pemain yang sudah hadir hari ini. Selanjutnya kita undang juga filmmaker yang hadir hari ini, produser dari film Kita Cinta dari SMA. Ada Bapak Chan Parwes Servia. Pak Parwes silahkan bergabung bersama kita Pak. Iya, sebelah ya saya. Boleh. Selanjutnya sutradara dari film Kita Cinta dari SMA ada Mas Monty Tiwa. Oke, Mas Monty Tiwa, silahkan. Selanjutnya kita undang juga penulis novel legendaris Kita Cinta dari SMA, Pak Edi D. Iskandar. Dan juga kita punya ada masih kursi kosong di sebelah Prilly, di antara Prilly dan juga Mas Monty Tiwa. Ada siapa? Ada tamu kehormatan yang spesial hadir hari ini di press conference kita. Ingin bertemu langsung dengan para pemain, sutradara, produser, dan tentunya bertemu dengan teman-teman media yang hadir hari ini. Pasti teman-teman media juga udah bisa nebak ya siapa, langsung aja kita undang bersama kita. Ada Ibu Yesi Gusman, pemeran Kita Cinta dari SMA. Yes, ini dia. Seperti nostalgia sekitar 40 tahun yang lalu yang ada hari ini. Oke, sudah lengkap semuanya dan nanti kita akan ngobrol masing-masing dengan para guest yang hadir hari ini dan juga teman-teman media. Nanti kita berikan kesempatannya untuk langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ingin mengaturkan terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Ini tentunya menjadi sebuah kehormatan bagi kami karena hari ini kita ingin mengabarkan tentang Kita Cinta dari SMA, sebuah film yang akan bercerita kembali tentang kisah cinta masa remaja dari Galih dan Ratna. Kita semua mengenal nama Galih dan Ratna, dan pada masanya film Kita Cinta dari SMA menjadi film yang menjadi cikal bakal lahirnya genre film remaja. 44 tahun berlalu
Dan saya mengenal penulis novelnya, Kang Edi D. Iskandar, guru saya, mentor saya. Dan akhirnya pada satu kesempatan beliau bertanya, Pak Parus masih berminat? Waduh, saya bilang dari dulu saya berminat, belum dapat kesempatan itu. Dan akhirnya kesempatan itu datang dan prosesnya berjalan sangat lancar. Senarionya kemudian ditulis oleh Mas Alim Sudio yang hari ini juga menyampaikan salam buat teman-teman pers, karena beliau nggak bisa hadir, ada preskon yang lain, tapi bukan film kok, tenang. Kalau film pasti dia bisa, ya kan? Dan juga tentunya akhirnya saya ngobrol dengan kru saya, Monty Tiwa, yang juga langsung begitu antusias, karena ternyata saya dan kru Monty ini sama-sama ngefans, bukan hanya sama Edi D. Iskandar, terutama sama Yesi Gusman. Wow. Plus Rano Karno. Ya kan? Jadi supaya netral. Nah, jadi harinya Gali dan Ratna, harinya kita mengenang kisah cinta pertama masa remaja. Mungkin banyak di antara kalian yang pernah punya pasangan dari sejak SMA, masih jadian sampai sekarang. Mungkin juga tidak jadian, tapi masih menjadi sahabat sampai sekarang. Saya rasa itulah mungkin yang ingin kita coba sebarkan, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membuat kita ya terhibur, dan insya Allah film ini lebih dramatik dari film sebelumnya, insya Allah. Tepuk tangan dong untuk Bapak Jan Parwes yang sudah memaparkan hari ini untuk membuka di press conference kita. Terima kasih Pak Parwes. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Namun saya sebelum ke para pemain, kita ke sutradara dulu dari film Kita Cinta dari SMA, yaitu Mas Monty Tiwa. Ini juga menarik tadi yang dibilang saat diberikan kesempatan sama Pak Parwes, sangat antusias. Tapi apa tantangannya nih Pak Monty nih untuk teman-teman yang akan menonton di tanggal 9 Februari membuat Kita Cinta dari SMA? Apa tantangannya agar bisa tetap relate untuk remaja di zaman sekarang juga? Silakan. Ya, saya sih nggak untuk dengan cukup jujur ya, saya bisa bilang saya nggak bisa melihat ini sebagai tantangan, gitu. Tapi saya melihat ini sebagai kehormatan. Yes. Karena kalau tantangan, semua kita namanya kerja ya, mau bikin film apapun pasti tantangan. Kalau itu udah nggak usah diomongin. Tapi tidak semua kerjaan, tidak semua tantangan dibarengi dengan kehormatan, gitu. Untuk kedua kalinya saya dapat kehormatan untuk memfilmkan cerita dari Pak Edi. Dimana cerita itu adalah salah satu bagian saat saya tumbuh kembang dari SD, SMP, kita dan mungkin banyak teman-teman di sini, cerita-cerita seperti ini yang membuat kita banyak mengenal tentang kehidupan di sekitar ya, dengan film, dengan sebagainya. Kehormatan untuk mengulang lagi cerita yang dulu pernah ada. Kalau saya melihatnya, pertanyaan yang banyak saya dengar gitu ya, mungkin saya mulai dari situ dulu ya. Pertanyaan yang mungkin saya banyak dengar ketika banyak orang bilang kita bikin Kita Cinta dari novelnya Pak Edi, itu setengah-setengah tuh pendapat orang saat saya ngomong begitu. Setengah bilang, apaan tuh? Biasanya Gen Z tuh yang ngomong gitu. Atau setengahnya lagi, ngapain dibikin ulang? Ya kan, pasti gitu tuh. Kan udah ada dua. Pertama yang asli dari Bu Yesi sama Pak Rano. Lalu kedua sempat ada adaptasi bebas ya Pak ya, beberapa tahun yang lalu yang dibikin oleh rekan kami Lucky Kuswandi, Gali dan Ratna. Kenapa harus diulang lagi? Itu pertanyaan yang cukup sering saya dengar. Dan mungkin juga nanti akan ada yang bertanya seperti itu. SMA itu adalah tontonan papa mama saya yang mereka tuh ngefans banget sama sosok Gali dan Ratna, ngefans banget sama Ibu Yesi Gusman dan Bapak Rano Karno. Jadi pas saya cerita, jadi saya tuh setiap dapat tawaran film selalu cerita ke orang tua dulu, supaya mereka tahu anaknya ngapain sih, kerjanya apa gitu kan. Jadi cerita apa,
aku dapat tawaran untuk memainkan karakter Ratna di Kita Cinta Dari SMA. Biasanya kalau aku cerita dapat peran tuh, oh gitu, oke, good luck gitu kan. Ini yang kayak, hah, serius? Yang dulu dimainin sama Ibu Yesi Gusman ya? Ya ampun, Papa seneng banget, Papa bangga banget kamu bisa kayak gitu. Dan Papa mamaku tuh kan gak pernah nyangka kalau anaknya akan terjun ke dunia seni, ke dunia film ya. Karena di keluarga saya gak ada yang di dunia film gitu. Jadi untuk tahu anaknya akan memainkan karakter Ratna yang dulu tuh mereka tontonin setiap saat menjadi panutan film remaja panutan mereka bangga banget sama saya, dan itu juga ngasih saya rasa bangga yang lebih gitu bisa ada di sini. Sampai waktu itu sebenarnya ada schedule yang bentrok gitu ya, syuting ini sama syuting film sebelumnya. Tapi papa saya kayak, pokoknya papa nggak mau tahu. Sampai papanya iya, nggak mau tahu. Papa nggak mau tahu gimana caranya, schedule-nya jangan bentrok gitu ya. Pokoknya nggak mau tahu gitu. Sampai syuting sempat sakit pun mereka kayak, ya nggak apa-apa, tahan aja. Tahan. Ini untuk Kita Cinta. Yes, Tahan aja. Jadi saya begitu bangganya gitu ya setiap hari. Apalagi di masa promo ini bisa cerita terus ke papa saya. Hari ini saya akan cerita ke papa mama bertemu dengan Ibu Yesi Gusman. Pasti mereka akan sangat semangat gitu. Terus mereka juga saya ajak nonton waktu itu preview filmnya. Dan ini entah bapak saya bias atau apa, tapi saya juga agak lumayan, jadi selama ini aku main film menurut papa nggak bagus gitu ya. Karena komentar dia tuh gini, menurut papa ini adalah film terbagus kamu dan ini acting terbagus kamu. Jadi aku ngerasa, jadi yang kemarin-kemarin enggak gitu kan. Cuma ya mungkin karena emang dia suka banget sama cerita Kita Cinta dan sampai dia nangis. Agak kaget juga ngeliat papa aku nangis nonton film Cinta Remaja gitu ya. Sampai mereka cerita-cerita, zaman dulu kalau nonton ini kan kita di sini ya. Terus kalau dulu cerita Kita Cinta tuh di sini. Akhirnya mereka bernostalgia lagi, mama papa bernostalgia gitu sepanjang perjalanan pulang dari preview film ke rumah. Jadi rasanya saya tuh jadi lebih bangga lagi karena orang tua dan keluarga tuh juga jadinya lebih bangga saya bisa memerankan karakter Ratna yang emang udah legendaris gitu. Dan senang banget, terima kasih Pak Parwes, Pak Monty, dan Pak Edi yang sudah memberikan kepercayaan luar biasa untuk saya. Di saat mungkin awal-awalnya saya ditawarin film ini pasti banyak yang kayak bertanya gitu, kenapa Prilly sih gitu kan. Kan udah gak SMA lagi gitu, gak lulus-lulus nih Prilly gitu kan. 10 tahun SMA mulu perannya gitu. Tapi saya senang banget saya masih bisa dikasih kesempatan ini karena saya bukan cuma bisa berkarya untuk penonton Indonesia aja, tapi saya bisa berkarya untuk papa mama saya. Prilly Latukonsina, tepuk tangan dong. Karena ikatan emosional ya orang tua dengan Kita Cinta Dari SMA. Betul. Thank you Prilly, nanti kita ngobrol dengan teman-teman media juga lagi. Sekarang kita ke Yesa ya. Yesa kalau dari Yesa gimana saat dapatkan peran Oki Gali ini? Terus beradu peran dengan Prilly Latukonsina dan juga ensemble cast yang lain. Silakan Yesa ya. Oke, kalau aku pastinya pas pertama kali aku ceritain dari awal banget ya sebelum aku dapat project ini. Jadi aku casting, terus di saat aku tahu judulnya Kita Cinta Dari SMA, aku cari tahu dulu dong Kita Cinta Dari SMA. Terus aku tanya ke papa, Pak, ini aku mau casting judulnya ini. Terus papa kayak, lu beneran? Emang karena aku sama kayak Prilly, sebelumnya juga aku tuh nggak disangka-sangka akan masuk ke dunia acting gitu loh. Jadi papa pun juga kayak, ini beneran gak sih gitu kan. Cuma akhirnya di situ diceritain dulu tuh papa nonton sama mama gini-gini sama almarhum mama. Terus papa bilang kayak, kalau kamu bisa ngebawain itu, papa bangga sama kamu. Di situ juga aku pikir kayak, apa gue bisa ya? Karena pas pertama ngelihat apalagi kayak, wah gila, Latukonsina gimana ini, bagaimana gitu kan. Cuma akhirnya aku ngeliat itu sebenarnya aku ngeliat kalau misalkan Pak Monty bilang bukan tantangan, kalau aku ngeliat ini sebagai tantangan dan juga sebuah kesempatan untuk aku pertama kali itu membuktikan kepada orang tua dan setelahnya membuktikan kepada diriku sendiri apakah benar sih aku bisa membawakan karakter ini gitu. Karena jujur pressure yang ada itu sangat berat sekali karena sebelumnya Ibu Yesi Gusman dan Bapak Rano Karno itu membawakan Kita Cinta Dari SMA itu kayak
nggak ada orang yang nggak tahu kali ya, karena ya Galih Ratna siapa yang nggak tahu coba, dari anak SMA zaman sekarang pun kalau kita tanya Galih Ratna lagunya ada, filmnya ada ya. Jadi ya intinya semoga ini sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua di luar sana. Amin. Dan aku sangat bersyukur bisa ikut bergabung dalam keluarga Kita Cinta dari SMA. Tepuk tangan dong untuk Yesa ya. Terima kasih Yesa. Sekarang lihat nanti tanggal 9 Februari. Oke, apa yang dapat, yang nggak bisa dapat tunggu nanti ya di tanggal 9 ya. Siap, terima kasih, tepuk tangan untuk Fadi. Selanjutnya silakan Mbak Yunik, boleh dong diberikan ke teman-teman media nih seperti apa karakter di sini. Halo, saya Yudi Priscilla, saya berperan sebagai mamanya Ratna. Udah berapa judul ya kita jadi? Iya, udah berapa judul ya kita semua mau jadi ibu dan anak. Udah bisa. Iya, perannya di sini sebagai ibu yang bijaksana, baik hati, lemah lembut, seperti aslinya. Ya, nanti sisanya ditonton ya. Ya, tapi kalau nanya tadi ke anaknya nggak sah, kalau nggak nanya ibunya gimana satu? Jadi terlihat lebih profesional anaknya ketika karena saya positif ngakak-ngakak ya Mon. Semoga itu nggak ada di behind the scene, please dihapus. Tolong. Oke, Mbak Yunik, tepuk tangan dong untuk Mbak Yunik Priscilla. Selanjutnya Mbak Dewi kita, yang dimana anniversary-nya tadi udah kita tahu semua ya, 11 Januari kemarin ya. Terima kasih. Semua Indonesia Terima tahu. Anniversary sekarang silakan, kalau di Kita Cinta dari SMA ini seperti apa karakternya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewi Gita dan alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan dan mendapatkan pelajaran sekali di film Kita Cinta dari SMA ini, dan saya mendapatkan peran sebagai pembantu. Oh enggak ya? Oh salah. Oh, itu peran saya sehari-hari ya. Oh, maaf, saya lupa. Saya menjadi ibunya Galih di sini. Ini saya ibunya, dan kebetulan saya sudah tidak punya suami waktu di film itu ya. Suaminya agak gaib. Agak goib ya. Ada fotonya mirip Arman tapi bukan Arman. Aku nggak ngerti deh itu sebenarnya mau kemana arah suami saya waktu itu ya. Saya lihat fotonya, ini siapa gitu kan. Baik, selebihnya bagaimana akting saya diasah oleh Pak Monty, nanti lihat saja di film Kita Cinta dari SMA. Oke, terima kasih Mbak Dewi Gita. Selanjutnya Mbak Putri Aidia, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak sudah datang lagi rekan-rekan media yang selalu jadi salah satu stakeholder dan support kita paling besar untuk film Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir kembali. Di sini saya Putri Ayudia, saya berperan sebagai Mbak Ayu. Suatu kehormatan, dan kalau ini memang tantangan sih, karena saya mau nyontek kemana nggak ada nih kalau Mbak Ayu gitu. Karena di yang versi lamanya, semoga saya nggak salah ya Pak Edi, kalau nggak salah Mbak Ning ya, kakaknya Ratna, betul. Dan hanya ada sedikit gitu. Tapi itulah misterinya, dan di sini dikuak misterinya. Sebagai tantenya Ratna, adiknya mas saya ini yang kita 2 kali reunian. Saya di sini rasanya seperti reuni karena ketemu sama Mas Dwi, ketemu sama Mbak Yunik juga, dan selalu bareng sama mereka tuh selalu dapat peran-peran yang dekat di hati, panjang residunya ya, panjang sayangnya gitu. Ini juga anak ini akhirnya ketemu dengan Prilly yang memang luar biasa, aslinya keren banget. Dan finally bisa main sama Pak Monty, ya Allah Pak, akhirnya dapat juga gue. Dan bersama Star Vision buat saya sekali lagi selalu suatu kesenangan, suatu kebahagiaan bisa bareng, dan selalu dikasih peran-peran yang PR-nya banyak. Lahir batin wujudnya beda nih nanti gitu. Jadi selamat menikmati, semoga Mbak Ayu juga bisa menjadi gambaran perempuan di masa itu yang berjuang untuk kata hatinya. Itu dia Putri Aidia. Terima kasih Mbak Putri Aidia. Selanjutnya Mas Dwi Sasono, silahkan. Selamat sore teman-teman semua. Sama Prilly, aku juga begitu dapat tawaran ini juga hubungi ke ibuku langsung. Iya, aku bilang, ibu gimana, nonton gak dulu film Kita Cinta dari SMA? Waduh, itu film bagus banget itu ibu nonton dulu, keren banget gitu ya. Aku akan main film itu, Bu. Oh ya, wah selamat ya, jadi siapa?
jadi bapaknya Ratna. Itu jahat banget, galak banget gitu. Langsung berubah. Dari bapaknya langsung ya. Ya tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya sama Pak Parwes, Pak Monty gitu udah melibatkan saya di sini gitu. Ini menjadi sebuah apa ya? Ya mungkin terlihat banyak mulai tawaran. Ya sebelumnya saya pikir saya ditawarin dari tadi jadi galinya gitu. Cuma saya yakin sadar nggak mungkin gitu kan ya gitu. Terus oh ya jadi bapak lagi saya. Gitu ya, terus saya baca skripnya gitu, saya lihat ini siapa ini, peran saya sini tulisannya namanya Ayah Ratna gitu kan. Oke, saya baca, wah iya memang jahat banget ya. Ini gila ini gitu kan. Tapi saya ingat era tahun segitu gitu kan, tahun 80-an gitu kan, yang saya lahir tahun 80 gitu ya. Saya bisa melihat di lingkungan dalam keluarga, teman sekitar gitu memang adalah gitu ya, tiba-tiba orang tua secara patriarki gitu membesarkan ya di lingkungan keluarganya gitu kan. Gitu. Tapi ya saya yakin gitu, nggak ada bapak yang jahat gitu. Yang ada hanyalah seorang bapak yang selalu ingin berbuat baik gitu untuk keluarganya gitu. Jadi buat saya pikir ya apa ya, saya melihat di sini sebagai saya juga punya anak perempuan gitu kan, dan yang saya rasakan saya juga punya anak perempuan juga gitu. Jadi saya melihat Prilly ini sebagai anak saya sendiri. Saya membayangkan itu adalah Widuri gitu, gitu, dan Widuri ikut ngantar saya juga ada gitu, hari ini ya. Gitu. Jadi Kak, nanti Bapak dampingin nonton film ini. Bapak dampingi ya Kak ya. Ya, jadi ya paling enggak saya bersyukur gitu nanti kalau ada laki-laki mau mendekati Widuri jadi bisa tahu seperti apa saya. Gitu ya. Gitu. Siap. Mas Dwi Sasono, tepuk tangan dong untuk Mas Dwi Sasono. Thank you Mas Dwi. Saya kita juga mau nanya ke Segara nih sebagai pengisi. Mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Parwes ya. Karena saya mungkin puluhan tahun, lebih dari 30 tahun kenal Pak Parwes. Pernah kerjasama membuat serial Sikabayan, terus sinetron serialnya juga. Tapi selama itu baru sekarang gitu Pak Parwes membuat film berdasarkan novel saya. Nggak dari dulu. Mintanya dari dulu. Iya. Mungkin juga mudah-mudahan memang momentumnya tepat ya. Kadang-kadang sebuah film sukses itu kan momentumnya tepat gitu. Kita akan buka ini dia official poster ini dari Gita Cinta dari SMA. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan dong. Silakan. Boleh menghadap teman-teman media dulu. Iya. Pak Parwes boleh berada di tengah juga Pak. Silakan Pak. Nah, yes. Silakan boleh bersama. Kita foto dulu. Iya, boleh berada di situ. Oke. Nah, silakan. Boleh berfoto bersama dengan Pak Monty. Boleh temenin Pak Parwes di tengah Pak Monty. Nah, itu dia. Boleh lebih merapat lagi para pemain? Boleh lebih merapat lagi biar bisa diabadikan sama teman-teman media. Boleh kita lihat sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri, boleh kiri. Oke, menghadap ke teman-teman yang ada di kiri. Berikan pandangan kita ke teman-teman yang di kiri. Ya, kiri. Ya, kiri. Kiri. Oke, tengah sekarang, tengah. Ya, tengah bawah dulu nih. Tengah bawah. Ya, tengah bawah. Ya, siap. Tengah bawah cukup. Tengah atas sekarang, tengah atas. Ya. Itu kan film yang menceritakan kisah cinta tahun 80-an. Mungkin generasi zaman sekarang akan bertanya gitu, relate gak ya sebenarnya? Dan aku bisa bilang film Gita Cinta dari SMA walaupun latar belakangnya tahun 80-an tapi mempunyai relativitas yang tinggi untuk yang sekarang terjadi gitu. Karena banyak banget isu yang diangkat, cinta pertama. Pasti anak-anak zaman sekarang mengalami suka sama cowok pertama kali, pacaran pertama kali. Terus kedua juga pacaran saat SMA itu adalah pacaran yang paling indah. Aku setuju, karena waktu SMA tuh nggak ada istilah overthinking ya, nggak ada istilah insecure. Jadi kayak pacaran pas SMA itu adem-adem aja gitu ya. Terus ada isu juga cinta yang tidak direstui orang tua.
ada yang tidak berubah dari tahun dulu dan sekarang, yaitu adalah orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Dimana kalau anak perempuan pasti memilih pasangan harus bebet, bibit, bobot, masih sampai sekarang gitu. Jadi ya pasti anak-anak generasi sekarang juga ngalamin apa yang Ratna alami gitu, walaupun mungkin pendekatan orang tuanya tidak sekejam papahnya Ratna. Terus juga ada pacaran saat SMA, harus kira-kira endingnya apa ya? Putus karena tidak direstui, atau putus karena harus belajar, atau putus karena menikah. Karena banyak banget teman-temanku juga yang pacaran dari SMA dan sekarang mereka udah menikah gitu. Jadi kalau dibilang ini film tahun 80-an, takutnya nggak relate, Gen Z bisa ngambil sesuatu yang bisa relate sama mereka gak ya? Bisa banget, karena isu yang diangkat juga masih terjadi sampai sekarang. Walaupun dikemas tahun 80-an dengan bahasa baku yang ternyata pas aku udah nonton, bahasa baku itu malah membuat film ini semakin menarik, semakin romantis, terdengarnya tuh semakin indah gitu, bukan semakin jauh sama apa yang kita alami sekarang. Jadi aku harap Kita Cinta Dari SMA bisa menghadirkan lagi rasa-rasa yang dulu pernah kita rasakan untuk orang tua kita yang kangen sama film tahun 80-an, dan juga bisa menghadirkan lagi gambaran-gambaran baru untuk generasi zaman sekarang gitu, bisa relate sama perasaan mereka dan bisa membantu perasaan mereka juga gitu untuk rilis kalau nonton ini, oh ini sama ternyata sama aku gitu, yang anak-anak SMA zaman sekarang. Dan semoga teman-teman media di sini juga bisa membantu kita memberitakan film ini supaya banyak yang nonton, supaya film ini dan kerja keras kru-kru di belakang film ini juga terbayarkan dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih, ditutup dengan indah oleh Prilly Latukonsina mewakili seluruh tim dari Kita Cinta Dari SMA. Sekarang kita boleh berdiri untuk berfoto lagi bersama dengan teman-teman media, dan setelah ini